Seperti halnya masyarakat tradisional lain di Indonesia, suku Sasak yang tinggal di Pulau Lombok mengenal tradisi selamatan ketika usia kandungan calon ibu pada kehamilan pertama berumur 7 bulan atau umumnya dikenal dengan 7 bulanan. Tradisi 7 bulanan dalam masyarakat Sasak disebut bertes atau bisuk tiang. Jadi bertes ini ya merupakan tradisi dari orang Sasak, ya, kearifan lokal yang diwarisi secara turun-temurun oleh orang Sasak. Bertes dalam bahasa Sasak artinya putus atau merupakan upacara daur hidup dalam tradisi masyarakat Sasak yang aplikasinya dalam bentuk roah atau keselamatan. Kegiatan bertes tidak dilakukan siang hari seperti pada umumnya, melainkan diselenggarakan hari Kamis malam atau malam Jumat. Jadi bertes itu ada kaitannya dia dengan hubungan sesama manusia. Ini hubungan seorang ibu dengan anak, dengan janinnya, ya. Hubungan seorang bapak juga dengan janin yang ada di perut istrinya. Tradisi bertes dilakukan untuk menyiapkan calon ibu dalam menghadapi proses melahirkan ketika saatnya tiba. Seluruh proses kegiatan selamatan ini dikenal dengan namanya roah bertes. Ketika calon ibu yang telah mengandung itu akan menjalankan prosesi bertes, saat mandi air bunga setaman atau bunga rampai, posisi duduknya menghadap ke arah kiblat. Usai mandi dengan air bunga setaman yang dilakukan oleh dukun beranak dalam tradisi aslinya. Calon ibu akan diitari dukun beranak tersebut sebanyak 7 kali. Prosesi mengelilingi ini dilakukan sebanyak 7 kali seperti orang tawaf atau ritual mengelilingi Ka'bah. Selama prosesi bertes berlangsung, doa-doa dari ayat suci Al-Quran terus berkumandang dalam zikir serakalan yang mengiringinya. Namun, sebelum serakalan dimulai, dilakukan kegiatan membaca surat Maryam, salah satu surat yang menggambarkan kemuliaan dan keluhuran seorang ibu ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Pada pokoknya mereka itu ya mengadakan suatu zikir, doa. Zikir dan doa yang dilantunkan adalah untuk kebaikan dan kelancaran persalinan yang akan dihadapi oleh calon ibu tersebut. Doa-doa tersebut sengaja dikumandangkan untuk menyuntikkan keberanian, semangat, dan dukungan psikis bagi ibu menghadapi hari-hari berat sekaligus membahagiakan ketika melewati proses melahirkan kelak. Tatkala sang suryaning jagat kasurudin sang yang diwangkar, katanya itu. Jadi dikala matahari akan mulai tenggelam. Nah, di sanalah ibu-ibu itu dimandikan dengan air yang disebut air tungku. Jika sang calon ibu sulit dalam melahirkan, menurut belian atau dukun melahirkan, biasanya ada berkaitan dengan perilaku kasar sang calon ibu atau bangga kepada orang tua atau suaminya. Menurut mereka kalau misalkan ada aja yang agak susah lahirnya itu, kadang-kadang nanti suaminya disuruh injak. Itu maksudnya sebaiknya sudah kepalanya sudah iya sudah lahir tapi tidak lahir akhirnya suaminya naik enggak gitu tidak lama lah gitu. Kembali lagi bahwa surga seorang istri tentu ada
bawahnya nafas. Begitu pula seorang anak pada orang tua. Dalam hal ini apa boleh diminum? Tentu boleh. Nah, jika seperti itu, biasanya belian menyarankan kepada calon ibu tersebut untuk minum bekas cuci tangan orang tua atau suaminya. Bahkan di Pulau Lombok, seorang calon ibu disarankan meminum bekas cucian kemaluan suaminya. Dan masih banyak lagi tradisi di suku Sasak agar persalinan seorang calon ibu itu normal. Orang perempuan itu, sang istri itu harus menunjukkan bakti dan setianya kepada sang suami sama orang tua. Tadi kan bekas juga, cuci tangan. kalau itu bekas cuci tangan orang tuanya, ya dimaksudkan kepada orang tuanya. Bukan saja sebenarnya kepada orang tua itu, tetapi juga pada guru-gurunya. Nah, itu di budaya Sasak sangat menghargai guru. Pemberian air kumkum atau air mata air yang sudah diritualkan bisa dimodifikasi, yaitu dengan pemberian air mineral yang sebelumnya didoakan oleh tokoh agama dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada waktu pengajian. Bisa juga ya. Dan kalau saya katakan harus diganti, bukan kalau itu, artinya harus diganti, bukan diberikan minum bekas cuci tangan yang sesungguhnya itu, bukan. Disimbolkan. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi berotes tersebut seperti kembang rampai atau bunga adalah simbol keindahan, keharuman, keselamatan, dan kekuatan. Air kumkum ini air yang sudah dicampur ya dengan bunga-bunga cempaka dan sebagainya untuk memberikan keharuman. Nah, ini untuk memberikan keharuman, dan air itu ya bukan sembarang air. Nah, jadi bukan air yang diambil dari sumur. Air yang dipakai ini adalah air dari sumber mata air yang mengalir. Nah, itu oleh orang Sasak dianggap air suci. Kemek atau priuk adalah bejana yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Ini merupakan simbol bagi perut si hamil yang bundar dan kuat. Kemek atau priuk tersebut digunakan sebagai tempat bunga rampai dan akan dipecahkan setelah pembacaan hikayat lontar dan pemandian bunga rampai selesai dilakukan. Ini merupakan simbol pecahnya ketuban, sehingga anak yang di dalam kandungan cepat keluar saat melahirkan. Ienam sejulu, ienam sejulu, masih segede no tumpah aja kemek no. Harus saya teduang nu tinu. Apa ya si mandi, no pada nu campuran si ai saya beli lebih. Kemali atau ikat pinggang adalah sejenis ikat pinggang yang panjangnya sesuai dengan ukuran perut si hamil dan lebarnya biasanya 6 cm. Bahan yang digunakan adalah benang berwarna hitam dan putih, serta pemotongan kemali dilakukan sebagai simbol pecahnya ketuban si hamil. Ladik atau pisau bisa juga berupa gunting atau alat pemotong lainnya. Yang penting bisa digunakan untuk memotong benang atau kemali yang diikatkan di perut si hamil. Pemace atau pembaca buku hikayat lontar biasanya membaca lantunan cerita-cerita yang ada di lontar dengan suara yang lembut dan agak menyanyi agar para pendengar, terutama si hamil, tenang dan senang mendengarnya. Di sela-sela selamatan dibacakan lontar yang berisi kisah-kisah tentang seorang perempuan yang bernama Juarsah, ada tentang kisah anak cucu Nabi Muhammad, dan lain-lain. Di hadapan perempuan yang hamil tersebut sambil dililitkan sebuah benang ke perutnya. Informasi yang dibawa oleh air yang didoakan adalah informasi yang positif, sehingga efek yang ditimbulkan juga positif, yang memberikan ketenangan buat ibu hamil, sehingga terjadi penurunan kecemasan pada ibu-ibu hamil dari tingkat sedang ke tingkat ringan, sesuai dengan hasil penelitian Masaru Emoto bahwa air bisa mengubah pikiran dan tubuh kita.
Jadi tujuannya itu ya pertama itu untuk memberikan kesiapan mental bagi ibu yang sedang hamil itu. Ya, karena di sana nanti di waktu bertes itu, ya waktu dia dimandikan itu, dia akan juga diberikan nasihat-nasihat oleh dukun, oleh orang yang membagikan, biasanya beliannya lah gitu ya? Oleh dukun atau oleh orang tua ibu mertuanya biasanya. Prosesi bertes diawali dengan menyiapkan air yang akan dipakai untuk memandikan calon ibu. Air tersebutlah yang akan dimaksud dengan air bunga setaman atau bunga rampai yang dikenal masyarakat Sasak sebagai air kumkuman yang akan dipakai untuk ritual mandi bagi calon ibu. Air tersebut diambil dari sebuah sumur atau jika ada mata air khusus yang biasa dianggap suci bagi masyarakat di desa atau perkampungan tersebut. Ada juga yang memakai air yang diambil dari 7 mata air. Air kumkuman ini biasanya ditempatkan di sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat atau yang dikenal dengan gentong. Bukan hanya air kumkuman yang disiapkan, melainkan air bersih lain dari beberapa wadah lainnya sebagai pembilas. Sementara proses kelahiran yang dipahami oleh masyarakat suku Sasak sebagai peristiwa yang menegangkan tersebutlah akhirnya memunculkan rasa kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan tersebut dapat memicu percepatan detak jantung dan meningkatkan sekresi adrenalin yang akan menyebabkan penurunan tekanan darah yang menghasilkan melemahnya kontraksi rahim dan berakibat pada memanjangnya proses persalinan. Dengan adanya ritual budaya adat bertes bagi ibu hamil tersebut mampu memberikan sugesti yang positif, memberikan rasa percaya diri, dan mampu menurunkan rasa khawatir atau kecemasan dalam proses persalinan ibu melahirkan. Usai prosesi mandi dengan air kumkuman di bawah batirisan, calon ibu disembe atau mengoleskan ramuan tertentu di kening seperti orang India. Di tiap pergelangan dan di sela dua alis mengolesnya dilakukan dari atas ke bawah, makanya untuk memberikan rasa optimisme bagi calon ibu. Bahan untuk sembe ini terdiri dari liko atau daun sirih, buah pinang yang disebut buah, gambir dan apuh mama atau kapur sirih. Sembe adalah akhir dari prosesi adat bertes. Oleh karena itu, dengan adanya ritual budaya adat bertes bagi ibu hamil tersebut mampu memberikan sugesti yang positif, memberikan rasa percaya diri, dan mampu menurunkan rasa khawatir atau kecemasan dalam proses persalinan. Akhirnya dimintain lah sama ibu air kan, kayak air yang sudah dibacain terus setelah di apa kayak dimandiin gitu ya habis diminum tuh langsung sakit perutnya ya. Kayak Setiap udah minum air tuh langsung dah kayak dia bereaksi dia membuka sendiri gitu. Dia kayak mau nganuk sudah. Tujuannya supaya lancar, pakai doa salawat saja. Jadi budaya Sasak itu adalah cipta rasa karsanya orang Sasak dalam rangka dia melaksanakan norma-norma ketuhanan yang diterima melalui tradisi dan agama. Jadi kalau dia sampai bertentangan dengan agama, bukan namanya budaya Sasak, bukan namanya tradisi Sasak, tapi itu adalah perilaku orang Sasak yang tidak tahu budayanya. Thank you.